Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Saat pria berjubah emas itu menyerang Shoyan, tubuh Shoyan yang awalnya hendak menghindar terpaku di tempat. Tidak apa-apa jika orang ini hanya memiliki mulut busuk. Tetapi, metode yang kejam seperti itu membuat Shoyan merasa tidak senang di dalam hatinya. Di bawah tatapan kasihan dan kerumunan di sekitarnya, pilar doki yang tajam itu bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan Shoyan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat pemandangan ini, wajah pria berjubah emas itu tak dapat menahan senyum meremehkan. Tubuhnya tiba-tiba melesat maju, seakan-akan ingin melemparkan tubuh Shoyan. Namun, saat pria berjubah emas itu menyerang ke depan, dia melihat dengan jelas bahwa pilar doki yang seharusnya menembus tangan Shoyan beserta kepalanya langsung pecah di tangan Shoyan. Kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan itu bahkan tidak meninggalkan luka dangkal di tangan Shoyan. Serangan pria berjubah emas itu ternyata sangat lemah di tangan Shoyan. Pada saat ini, bahkan wajah orang-orang yang lewat di sekitarnya menunjukkan ekspresi terkejut. Tak lama kemudian, sebelum semua orang sempat pulih, tangan Shoyan yang sama sekali tidak terluka tiba-tiba terjulur ke depan. Kekuatan hisap yang sangat kuat dengan paksa menarik tubuh pria berjubah emas itu. Baru pada saat inilah, perasaan takut tiba-tiba muncul di hati pria berjubah emas itu. Ia tidak menyangka bahwa orang berjubah hitam yang tampak muda ini ternyata memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Kelima jari Shoyan sedikit melengkung dan mencengkram leher pria itu. Sebuah kekuatan terkumpul di telapak tangannya. Selama Shoyan mau, dia dapat dengan mudah menghancurkan leher orang di depannya. Namun, saat Shoyan hendak melakukannya, tatapannya tertuju pada lencana di dada pria berjubah emas itu. Lencana itu berbentuk lingkaran dan berwarna perak. Ada banyak jimat rumit yang tergambar di atasnya. Samar-samar membentuk kata formasi. Master formasi ya? Shoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bagaimanapun, kota Jinyo ini adalah wilayah para master formasi. Dia juga tahu bahwa master formasi dan alkemis tidak akur. Oleh karena itu, dia tidak ingin menimbulkan masalah di sini. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa pria berjubah emas ini sebenarnya adalah seorang master formasi. Melihat Shoyan mengerutkan kening, pria berjubah emas yang wajahnya memerah tampaknya telah meraih sedotan penyelamat. Dia mengatupkan giginya dengan keras dan meraung dengan susah payah. Bocah, aku adalah anggota asosiasi master formasi kota Jinyo. Jika kau berani menyentuhku, asosiasi itu pasti akan... Ucap pria itu. Apakah aku mengizinkanmu berbicara? Ekspresi Shoyan menjadi garang. Ketegasan muncul di matanya saat dia menatap pria berjubah emas itu. Kata-kata yang belum diucapkannya langsung terhenti saat melihat ini. Kedua matanya menunjukkan ketakutan yang dalam. Tatapannya menatap tajam ke arah pemuda berjubah hitam di depannya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, beberapa ahli formasi berjubah emas di pintu masuk kota juga memperhatikan situasi di sisi ini. Segera, seorang pria parubaya yang merupakan pemimpin kelompok itu buru-buru melangkah maju dan tiba di depan Shoyan. Tuan, aku minta maaf atas perilaku kasarnya tadi. Namun, ini adalah kota Jinyo. Aturan asosiasi master formasi tidak mengizinkan master formasi manapun terluka di sini. Oleh karena itu, aku harap kamu bisa bermurah hati dan melepaskannya. Ketika pria parubaya itu berbicara, dia sengaja menyebut asosiasi master formasi, seolah-olah dia berharap dapat menggunakan ini untuk menekan Shoyan. Namun, Shoyan bukannya takut saat mendengar perkataannya. Sebaliknya, dia malah menyeringai dingin. Hahaha, peraturan asosiasi master formasimu agak berlebihan. Namun, kamu harus melihat dengan jelas bahwa aku tidak berada di dalam batas kota Jinyo. Begitu aku meninggalkan gerbang kota ini, apakah orang ini hidup atau mati, tidak ada hubungannya dengan asosiasi master formasi. Dengan kata lain, bahkan jika aku membunuh kalian semua sekarang, asosiasi master formasi tetap tidak ada hubungannya denganku. Tangan yang digunakan Shoyan untuk mencengkram leher orang di tangannya sedikit mengencang. Pada saat yang sama, Shoyan melangkah maju setengah langkah. Tekanan tak terlihat segera menyebar dari tubuhnya. Pria berjubah emas di depannya adalah orang yang pertama menanggung beban tekanan ini. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Pria berjubah emas itu berkata dengan susah payah. Aku tidak suka membunuh Dodi bintang 2. Karena kalian semua ingin menyelamatkannya, aku akan mengembalikannya padamu. Shoyan berkata dengan dingin.
Tangan yang mencekik pria berjubah emas itu tiba-tiba mengendur. Pada saat yang sama, dia membalikkan tangannya dan menghantamkan telapak tangannya ke dada pria berjubah emas itu. Seketika, tubuh pria itu terlempar ke belakang tanpa kendali. Akhirnya, dia bertabrakan dengan master formasi. Setelah memberi pelajaran pada kedua orang itu dengan satu pukulan, Xuan tidak peduli lagi pada mereka. Dia melangkah maju dan berjalan menuju kota Jinhao. Berhenti, kamu telah melukai master formasi kota Jinhao. Kota Jinhao tidak menyambutmu. Mendengar perkataan ini, Xuan tertawa dingin. Lucu sekali, ini hanya sebuah kota. Apa menurutmu, kau punya hak penuh untuk memutuskan siapa yang boleh masuk atau tidak? Ucap Xuan. Dia terus melangkah maju dan tiba tepat di bawah gerbang utama. Dia mengangkat kakinya dan berjalan ke kota tanpa henti. Pada saat berikutnya, beberapa ahli formasi di sekitarnya berteriak keras serempak. Sebuah pikiran melintas di hati mereka, dan kekuatan spiritual yang kuat segera melonjak keluar dari tubuh mereka. Mereka saling terkait dan menggumpal menjadi bilah tajam transparan yang jatuh ke arah Xuan. Oh, kekuatan spiritual ya? Xuan tersenyum dingin. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan badai spiritual yang lebih menakutkan tiba-tiba menyapu dari antara alisnya. Badai spiritual itu bagaikan hembusan angin kencang yang langsung memaksa semua orang mundur. Pada saat yang sama, badai yang dahsyat itu langsung menghancurkan pedang spiritual yang dibentuk oleh upaya gabungan dari beberapa ahli formasi. Hasil pertempuran seperti itu hanya dapat digambarkan dengan kata-kata menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Dalam menghadapi kekuatan absolut, angka tidak dapat memutuskan apapun. Badai spiritual yang dahsyat tidak hanya mencabik-cabik pedang spiritual, tetapi juga memaksa semua orang dalam jarak 100 kaki dari Xuan untuk mundur. Hal ini khususnya terjadi pada 5 orang ahli formasi yang telah menyerang Xuan sebelumnya. Setelah badai spiritual yang dahsyat itu mencabik-cabik pedang spiritual yang tajam, badai itu juga menghantam dada mereka dengan keras. Tubuh kelima orang itu langsung tampak seperti disambar petir saat mereka terlempar ke belakang tanpa terkendali. Setelah itu, mereka menghantam dinding dengan keras. Ketika mereka mendarat di tanah, wajah semua orang menjadi pucat. Jejak darah mengalir dari sudut mulut mereka. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan. Meskipun kelima orang itu tidak dianggap sebagai ahli formasi yang kuat, mereka masih merupakan ahli formasi tingkat 2. Kekuatan spiritual yang mereka kumpulkan bersama-sama sangat kuat. Namun, kekuatan itu langsung dihancurkan oleh pemuda berjubah hitam di depan mereka. Itu berarti, kekuatan spiritual yang dimiliki orang ini sebenarnya jauh melampaui mereka. Wajah orang-orang yang lewat di sekitarnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Awalnya, mereka mengira bahwa kekuatan dogi pemuda berjubah hitam ini sudah cukup untuk membuat orang merasa terkejut. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kekuatan spiritualnya benar-benar menakutkan. Dari mana datangnya pemuda berjubah hitam ini? Seketika, para pejalan kaki di sekitarnya mulai berbisik-bisik. Sesekali tatapan mereka melirik pemuda berjubah hitam yang berdiri gagah di tengah alun-alun. Tanpa sadar, mata mereka berbinar penuh hormat. Ini adalah rasa hormat bagi yang kuat. Keributan besar di gerbang kota tentu saja membuat orang-orang di kota Jinhao khawatir. Setelah itu, tepat saat kerumunan itu mulai ribut, seorang lelaki tua berjubah emas perlahan turun dari atas gerbang kota. Sosok lelaki tua itu turun dan sepasang matanya yang keruh menyapu seluruh alun-alun. Setelah itu, tatapannya langsung tertuju pada master formasi yang telah berbicara kepada Xuan sebelumnya. Beri aku penjelasan, apa yang telah terjadi? Nada bicara lelaki tua itu sedikit berat saat dia berbicara dengan nada tidak senang. Manajer Dan, dialah orang yang menyerang lebih dulu. Dia melukai orang-orang kita dari asosiasi master formasi. Pria parubaya itu mengarahkan jaringnya ke arah Xuan dan dengan sengaja menyalahkan Xuan. Adapun orang-orang yang lewat di sekitarnya, mereka semua memilih diam saja. Jika orang yang datang itu hanya seorang manajer biasa, mereka mungkin masih akan sedikit membela Xuan. Namun, ketika mereka melihat bahwa orang yang datang itu sebenarnya adalah manajer Dan, ketakutan yang mendalam tanpa sadar muncul di wajah semua orang yang hadir. Jelas, posisi lelaki tua ini di hati semua orang cukup tinggi. Adapun Xuan, dia sama sekali mengabaikan kata-kata orang itu. Orang tua di depannya jelas merupakan anggota asosiasi master formasi. Hatinya tentu saja berada di pihak mereka. Dalam situasi seperti ini, terlepas dari bagaimana Xuan mencoba menjelaskan, orang tua itu hanya akan menganggapnya sebagai orang yang suka berdalih. Itu sama sekali tidak berguna. Terlebih lagi, mengingat kekuatan Xuan, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun saat menghadapi lelaki tua ini. Sekarang, Dodi bintang 4 dari master formasi peringkat 3. Kekuatan semacam ini mungkin memiliki posisi yang cukup tinggi di kota Jinhao.
Namun, jika dia ingin menggunakan ini untuk mengintimidasi Shoyen, dia terlalu banyak berpikir. Sepasang mata tua itu langsung menatap Shoyen. Ketajaman muncul di matanya yang gelap saat dia bertanya. Apakah yang dikatakannya benar? Ucap lelaki tua itu. Jika kau ingin menuduhku, datang saja padaku jika kau ingin menyerang. Untuk apa bicara omong kosong seperti itu? Ekspresi Shoyen acuh tak acuh saat dia berkata dengan nada dingin. Jawaban ini sontak saja membuat lelaki tua yang dipanggil manajer dan itu berubah. Tatapannya yang suram mengandung niat membunuh. Bocah, aku tidak peduli siapa dirimu. Karena kau telah melukai seorang ahli formasi di kota Jinyo milikku. Kau harus kembali bersamaku dan menyelesaikan masalah ini. Seketika, kekuatan dahsyat segera menyebar dari tubuh lelaki tua itu. Dalam sekejap, dia sudah tiba di depan Shoyen. Tangannya yang keriput melengkung membentuk cakar dan mencengkeram bahu kanan Shoyen. Sebagai tanggapan, ekspresi wajah Shoyen sangat dingin. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke cakar lelaki tua yang menerkamnya. Tindakan lembut itu tampaknya tidak mengandung ancaman sedikit pun. Bahkan lelaki tua itu tanpa sadar mendengus dingin. Segera setelah itu, cakar tangannya bertabrakan dengan punggung tangan Shoyen yang diayunkannya dengan lembut. Tubuh Shoyen tidak bergerak sedikit pun. Setelah serangan itu mendarat, tangannya yang terangkat juga tampak berhenti di udara. Di sisi lain, cakar lelaki tua itu yang dipenuhi aura kuat tampak bertabrakan dengan batu keras saat ini. Seluruh tubuhnya tanpa sadar bergetar, sementara ekspresinya berubah. Apa? Kekuatan bocah ini? Pupil mata lelaki tua itu tiba-tiba menyusut saat merasakan kekuatan besar di tubuh Shoyen. Tepat saat ia tersadar, tangan Shoyen tiba-tiba bergetar. Seketika, kekuatan dahsyat membuatnya melayang hanya dengan satu serangan. Lelaki tua itu mendarat di tengah kerumunan di luar kota. Langkah kakinya terhuyung-huyung di tanah saat ia mundur sejauh 1000 kaki. Saat lelaki tua itu mengangkat matanya, sosok Shoyen tiba-tiba melintas dan mencengkeram lehernya. Jantung lelaki tua itu berdebar kencang. Wajah tuanya pucat karena ketakutan. Tubuhnya secara naluriah ingin menghindar, tetapi pada saat berikutnya, suara dingin Shoyen perlahan keluar dari mulutnya. Jika kau berani bergerak, aku akan segera meremukkan lehermu. Saat Shoyen berbicara, tangannya yang sedingin es sedikit mengencang. Napas lelaki tua itu yang tergesa-gesa tiba-tiba menjadi lamban karena hatinya dipenuhi ketakutan. Pada saat yang sama, orang-orang yang lewat di sekitarnya sekali lagi terkejut. Mereka tidak menyangka pemuda berjubah hitam itu begitu kuat. Dia tidak hanya dengan mudah menghadapi 5 master formasi tingkat kedua, tetapi bahkan lelaki tua itu bukanlah tandingannya. Kekuatan seperti itu benar-benar bisa dianggap mengerikan. Namun, pada saat ini, dua sosok perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Tatapan mereka tertuju pada Shoyen. Teman, bisakah kau melepaskannya demi diriku? Dua sosok manusia perlahan melangkah maju dari depan kerumunan. Mereka berjalan ke ruang kosong 100 kaki jauhnya dari Shoyen. Salah satu dari mereka adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah sulaman putih. Dia menangkupkan tangannya ke arah Shoyen dan berbicara sambil tersenyum. Tatapan Shoyen juga ikut menatap ke arah pemuda itu. Pemuda itu mengenakan jubah panjang bersulam putih. Wajahnya tampan dan penampilannya mengesankan. Sekilas, orang akan bisa merasakan bahwa pria ini jelas bukan orang biasa. Berdasarkan persepsi Shoyen terhadap auranya, hal yang membuatnya terkejut adalah bahwa kultivasi pria ini sebenarnya sedikit lebih tinggi darinya. Dia telah mencapai tingkat menengah Dodi bintang 6. Kultivasi semacam ini dapat dianggap yang terkuat di antara semua orang generasi muda yang pernah dilihat Shoyen. Seorang lelaki tua berjubah hitam, setinggi hampir 2 meter berdiri di samping pemuda ini. Hati Shoyen tiba-tiba menegang. Dia benar-benar merasakan aura yang sangat berbahaya dari orang tua ini. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah diberikan oleh para pemimpin dari 4 sekte besar kepadanya. Dodi bintang 9. Ekspresi di mata Shoyen berubah saat dia memikirkan hal ini. Tentu saja, sementara emosi di hati Shoyen berubah, wajahnya secara alami tampak setenang sebelumnya. Mendengar kata-kata pemuda itu, Shoyen pura-pura mengerutkan kening karena tidak puas. Tampaknya, dia masih tidak mau melepaskan lelaki tua berjubah emas di depannya. Hehehe, temanku, kamu harus tahu bahwa ini adalah kota Jinyo. Semua orang di wilayah barat mengakui bahwa ini adalah dunia master formasi. Hampir semua master formasi yang kuat di wilayah barat berkumpul di sini. Kamu menyakiti orang-orang dari asosiasi master formasi di sini. Jadi mereka tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Mengapa kamu tidak menyerahkannya kepadaku dan membiarkan aku menyelesaikan masalah ini untukmu? Bagaimana menurutmu? Seolah-olah dia telah menebak pikiran Shoyen. Bibir pemuda itu sedikit terbuka, memperlihatkan senyum dermawan. Pada saat yang sama, dia menatap Shoyen seolah menunggu jawabannya.
Hati Xiaoyan sedikit lega saat mendengar ini. Kata-kata pemuda itu dapat dianggap telah memberinya jalan keluar. Lagi pula, dia tidak ingin bertarung dengan master formasi di kota Jinyao. Tetapi mereka terlalu sombong, jadi dia memutuskan untuk memberi mereka pelajaran. Harus dikatakan bahwa pemuda itu muncul di waktu yang tepat. Kata-katanya telah memecahkan masalah yang dihadapi Xiaoyan. Pandangan Xiaoyan beralih, menatap dingin ke arah lelaki tua berjubah emas yang sedang dikendalikan di telapak tangannya. Xiaoyan mengangkat tangannya yang mencengkram leher lelaki tua itu dan menggantungnya di udara. Segera setelah itu, Xiaoyan menggunakan lengan kanannya untuk menghantam dada lelaki tua itu dengan keras, membuatnya terpental. Dia seperti karung rusak saat dia menghantam tanah dengan menyedihkan. Pemuda itu tidak menunjukkan ekspresi tidak senang saat melihat pemandangan ini. Sebaliknya, dia menatap lelaki tua berjubah emas itu dan senyum dingin tersungging di sudut mulutnya. Tak lama kemudian, tatapannya beralih ke Xiaoyan. Wajahnya penuh hormat saat dia menakupkan kedua tangannya dan tertawa pelan. Hahaha, kawan, kamu benar-benar murah hati. Kalau masalah ini dilakukan oleh orang yang gegabah, aku khawatir orang ini tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Xiaoyan tertawa dingin di dalam hatinya ketika mendengar kata-kata ini. Dia juga menangkupkan tangannya ke arah pemuda itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan berjalan ke kota Jinyao. Teman, tiba-tiba pemuda itu berbicara lagi, dan Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia menoleh untuk menatapnya. Ada apa? Tanya Xiaoyan. Hahaha, tidak ada apa-apa. Aku hanya melihat kekuatanmu dan ingin mengenalmu lebih jauh. Nama klanku adalah Qin, dan namaku adalah Yun. Qin Yun. Ucap pemuda itu yang ternyata bernama Qin Yun. Mata Xiaoyan sedikit berkedip saat dia berpikir dalam hatinya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menatap yang terakhir dan berkata dengan tenang. Xiaoyan. Senyum hangat muncul di wajah Qin Yun saat mendengar ini. Dia mengangguk ke arah Xiaoyan, lalu memberi isyarat mengundang dan memperhatikan Xiaoyan berjalan memasuki kota. Sesaat setelah Xiaoyan pergi, para pejalan kaki di sekitarnya mulai berkerumun lagi. Arus manusia dengan cepat menyerbu kota Jinyao. Memanfaatkan fakta bahwa beberapa master formasi terluka, mereka bahkan tidak mengeluarkan biaya untuk perjalanan. Pada saat ini, lelaki tua berjubah emas itu datang di depan Qin Yun dengan wajah lemah. Dia dengan hormat menggenggam tangannya dan berkata dengan nada rendah hati, Tuan Muda Qin, terima kasih atas bantuanmu sebelumnya. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan hidup. Ucap lelaki tua itu. Ini hanya masalah kecil. Manajer Dan, kamu tidak perlu khawatir. Qin Yun tersenyum tipis. Penampilannya yang ramah membuat lelaki tua berjubah emas itu semakin menghormatinya. Qin Yun segera memimpin lelaki tua berjubah hitam yang selama ini terdiam. Dan mereka berdua berjalan melewati manajer Dan dengan satu orang di depan dan satu orang di belakang. Dasar brengsek, beraninya kau menyakitiku. Saat aku kembali dan melaporkan hal ini kepada atasanku, aku akan membuatmu menderita. Manajer Dan mengumpat dengan penuh kebencian, lalu berbalik dan hendak pergi. Namun, saat dia berbalik, Qin Yun yang sudah melewatinya berdiri tepat di depannya. Manajer Dan langsung terkejut. Dia segera membungkuk kepada orang di depannya dan dengan cepat menjelaskan. Tuan Muda Qin, tolong jangan salah paham. Saya sedang memarahi orang itu. Saya ingin dia... Ucap manajer Dan. Cukup, apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan sebelumnya? Aku akan menyelesaikan masalah ini untuknya. Artinya, aku akan menanggung semua konsekuensi dari masalah ini. Kembalilah dan laporkan ini kepada atasanmu. Kenapa kau berencana untuk membiarkan mereka berurusan denganku? Wajah Qin Yun menjadi gelap dan niat membunuh terpancar di kedalaman matanya. Namun, ketika dia menyembunyikannya dengan sangat baik, orang di depannya tidak merasakannya. Saya tidak berani. Saya hanya merasa bahwa, ucap manajer Dan, kamu tidak merasakan apa-apa. Tidak terjadi apa-apa tadi. Semuanya hanya imajinasimu. Kembalilah dan lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Sebaiknya, kamu tidak memberitahuku apa yang tidak seharusnya kamu lakukan. Qin Yun berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, di bawah tatapan mata manajer Dan yang ketakutan, dia berbalik lagi dan menarik aura pembunuhnya. Dalam sekejap mata, dia telah menghilang di luar kota Jinyao. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.